Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk Bapak Ibu calon guru penggerak. Berikut ini saya akan menampilkan percakapan coaching untuk pemenuhan tugas pada ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik Bu Ana, selamat sore. Selamat sore Pak Ajis. Gimana kabar Bu Ana Fitriana ini? Saya sehat sih Pak sebenarnya, cuman yang nggak sehat pikirannya nih Pak. Oh, ada apa Ibu dengan pikirannya? Orang wajahnya cerah begitu kok. Ya, kan belum tentu wajah itu, ini toh Pak, mencerminkan perasaan atau pikirannya gitu loh Pak. Oh, ya. Jadi gini Pak, saya ini kan sekarang ngajar di kelas 10, 11, 12 ya Pak ya. Mm-mm. Tentunya setiap kelas itu saya menemukan tipe-tipe siswa yang berbeda-beda. Akan tetapi di kelas 12 ini saya menemukan siswa yang benar-benar anaknya itu ini Pak, apa sih ya namanya Pak? Bisa dibilang kalau bisa mengikuti pelajaran matematika bisa Pak. Kalau mengerjakan tugas juga bisa juga. Akan tetapi ketika saya melaksanakan pembelajaran dengan metode diskusi atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, itu saya menemui kendala gitu loh, Pak. Oh, jadi kemarin itu Pak Purwo bilang ke saya, katanya Ibu nyari-nyari saya. Ini toh yang mau Hmm, dibahas pada pertemuan kali ini. iya betul, Pak. Saya tuh agak-agak sedikit pusing sih, Pak. Karena gini, anak ini sebutlah namanya si A gitu ya, Pak ya. Saya nggak mau menyebutkan namanya karena ini kan sifatnya pribadi ya, Pak. Iya, Si Bu A Ana. ini dia ketika berdiskusi dengan teman satu kelompoknya itu cenderung pasif. Dia itu hanya diam saja ketika temennya apa sih namanya ya berbagi tugas dia juga nerima-nerima aja gitu loh Pak. Dia itu pasif banget lah amat pasif gitu. Jadi Gimana pas nih Pak ya? eh, Mhm. jadi pas pembelajaran Bu Ana yang Bu Ana lakukan itu anak ini pasif. Iya betul Pak. Terus tapi sebenarnya anaknya bisa ya. Ya kalau Bisa misalkan bisa, heeh. tapi ada kendala pada waktu diskusi. Iya Pak Menurut betul. Ibu, fokus percakapan kita pada sore hari ini tentang pembelajaran Ibu atau tentang anaknya atau dua-duanya, Bu? Mungkin ada hubungan Eee, gitu. Kalau saya sih di akhir pembicaraan ini pengennya nih Pak ya, gimana sih caranya supaya anak tersebut itu bisa aktif ataupun bisa, ini Pak, apa namanya, bekerja sama gitu loh Pak dengan teman sekelompoknya. Saya tuh bingung gitu loh Pak menemukan caranya itu gimana. Oh, jadi tujuan kita agar membuat anak aktif itu Iya ya, Pak. bekerja sama dengan temannya gitu. Iya, bisa bekerja sama dengan temannya. Karena gini, Pak, saya perhatikan anak ini ketika saya ini ya, Pak, ya, apa sih namanya, memantau kelompok gitu kan ya, Pak. Dia tuh Iya, cenderung pasif gitu loh, Pak. Dia temennya ngerjain apa, dia cuma nulis-nulis gitu. Saya tuh nggak ngerti deh, Pak, dia tuh sebenarnya nggak paham apa nggak bisa berkomunikasi dengan temennya, apa nggak bisa kerja sama gitu loh, Pak. Yang saya bingung tuh kok bisa dia tuh pasif gitu loh. Tapi ketika ada tugas mandiri, dia rajin kok ngerjain. Dia juga kalau saya kasih tugas matematika gitu ya, Pak, ya. Dia iya. juga ini kok maksudnya bisa gitu loh, Pak, ngerjain. Bukan tipe siswa yang ini nggak bisa gitu. Sebenarnya dia rajin kalau ada tugas rajin. Cuman ketika berdiskusi gitu loh, Pak, kok nggak bisa nyampur gitu loh. Kayak apa ya, Pak, ya, bisa disebut dengan apa sih, Pak, namanya? Introvert Kak, nah kayak gitu loh, Pak. Ya, iya, iya. Mhm. Yang ingin Ibu rubah itu eh, perilaku anak belajar ini Mhm. atau belajarnya, Bu? Atau dua-duanya? Apa perilaku Mmm, anak dalam pembelajaran gitu maksudnya ya? Apa gimana? saya tuh pengennya yang pertama itu,
perilaku anak itu bisa berubah. Nah, yang Ya. kedua, metode apa gitu loh Pak, metode atau cara apa yang bisa mengembalikan, apa, keaktifan anak tersebut gitu loh Pak. Oke, baik Bu. Nah. Kalau menurut Bu Ana ini, apa namanya, anak yang tidak aktif itu yang menurut pemantauan Ibu itu seperti apa sih, nggak mau kerja sama itu? Gimana Pak? Maksudnya kategori aktif gitu Pak ya? Kategori aktif itu yang seperti apa gitu? Kalau menurut saya ya minimal ya Pak ya, kalau aktif itu ya bisa berdiskusi gitu loh Pak, ketika temennya, nanya misalkan, "Pendapat kalian apa?" Dia tuh bisa urun pendapat gitu loh Pak. Lah ini kan enggak, temennya nanya, dia bilang, "Setuju," udah ngikut aja gitu loh Pak. Jadi dia tuh kayak nggak bisa mengekspresikan dirinya gitu loh. Kayak takut mau ngomong tuh kayak takut salah, kayak takut gimana gitu loh, Pak. Menurut saya kalau misalkan dia aktif minimal dia bisa berkontribusi, bisa berkolaborasi, bisa kerjasama lah istilahnya bisa rundingan gitu loh, Pak. Kategori aktif Iya. tuh kalau menurut saya. Bisa kerja kelompok, bisa kerja sama gitu. Tapi kan ini enggak, Pak, dia diem, temennya ngomong apa dia iya, ngikut aja, ngikut kalian aja deh gitu, baiknya gimana gitu loh, Pak. Maksud saya tuh nggak ada keaktifannya gitu loh. Iya. Oh ya gini Bu Ana, berarti kalau Bu Ana kan lihat anaknya seperti itu ya. Mhm, Kalau umpama kita buatkan rentang nilai nih 1 sampai 10, mhm, mhm. kira-kira anak tersebut ada di posisi nomor berapa Bu ya? Di angka berapa gitu? Kalau menurut saya ya, Pak, ya, kalau untuk diskusi 5 sih, Pak. Kalau untuk yang kerja apa, mandiri, itu rentangnya 8 lah, Pak. Kan bagus ya, Pak, ya, 7, 8 lah kalau misalkan untuk yang rentang mandiri. Kalau rentang diskusi atau bekerja sama 5, Pak, di angka 5 menurut saya. Yang ingin Bu Ana naikkan itu nilai yang diskusinya atau yang kerja pribadi dia itu Bu? Kan Ya tentunya permasalahannya tadi kalau kan ada di kerja sama ya. mhm. Kalau menurut saya ya Mhm. keaktifannya, Pak, keaktifannya ketika, bekerja sama dengan temannya atau keaktifan ketika diskusi kelompok gitu loh, Pak. Oh, tadi kan dari 5 ya. Dari Mhm. 5 terus kira-kira target Ibu pengen sampai nomor berapa Bu angkanya? Dari 5 Ya sampai nggak usah banyak-banyak lah Pak, karena dia kan tipenya kayak introvert ya Pak. Paling nggak 7 aja Pak, paling nggak dia bisa komunikasi gitulah dengan temannya, ngasih pendapat, nggak ketang apa gitu, atau diskusi bareng gitu loh Pak, nggak yang iya, ikut aja. Setidaknya pendapat apa yang ada keberanian gitulah Pak, 7 gitu aja lah, maksudnya ada 7 ya. berani gitu aja lah, nggak perlu terlalu jauh dulu, berani dulu aja gitu Pak. 7 lah Pak. Baik Bu Ana, tadi kan ini ya, Bu Ana sempat nyampaikan di awal tentang kelebihan anak ini. Pada waktu Mhm, ngerjakan tugas, anak ini bisa. Terus Bu Ana sempat ngasih nilai 8 lah untuk yang ngerjakan tugas itu. iya, Terus anak heeh. ini banyak hal yang bisa anak ini lakukan. Tapi saat kerja bersama, dia tidak bisa komunikasi dengan baik. Nah, Iya, ada nggak Bu kelebihan-kelebihan yang dimiliki anak tersebut, Bu? Yang Ibu ketahui itu? menurut saya ya Pak ya, dia itu kalau ini, maksudnya bukan jam pelajaran gitu ya Pak ya, dia itu ada Ya. temennya loh Pak, ada salah satu temennya, satu bangkunya itu ngobrol nih Pak sama teman sebangkunya itu bisa tuh ngobrol, tak lihat ya ketawa-ketawa gitu loh Pak. Berarti kan sebenarnya anak ini bisa ya Pak ya komunikasi gitu loh. Cuman Ya. kayaknya tak lihat ya cuman sama anak itu aja sih Pak, kayaknya kalau sama teman-teman lainnya juga kurang. Menurut saya juga bisa lah. Tapi sama anak itu aja maunya dia itu. Oh, itu ya, Bu, ya. Iya, Kan Pak. dari cerita Ibu tadi kan anak-anak tersebut kan sudah punya banyak kelebihan tuh. Eh, Mhm. menurut Ibu apa langkah yang bisa Ibu lakukan dengan menggunakan kelebihan-kelebihan yang ada itu untuk mencapai ini, mencapai target Ibu tadi yang dari 5 jadi 7 itu. Apa kira-kira langkah yang akan memungkinkan Bu Ana lakukan? Kalau yang mungkin ya, Pak, ya karena ini baru mengawali kegiatan pembelajaran, untuk cara melatihnya
bisa jadi saya satu kelompokkan dengan teman sebangkunya dulu kali ya, Pak, ya? Maksudnya kan untuk melatih nih, Pak, ya. Menurut saya Iya, loh, kan ini untuk melatih. Mungkin kan dari temennya yang satu bangku itu nanti dia bisa, apa namanya, bisa jadi inilah akrab dengan teman yang lainnya gitu loh, Pak, diawali dengan situ. Mungkin itu ya, Pak, ya, kalau menurut saya. jadi menurut Ibu dikelompokkan dengan teman satu bangkunya tadi gitu ya, biar mau Nah, iya, berkomunikasi. Ada mhm. nggak Bu alternatif lain ya selain itu dikelompokkan dengan teman sebangkunya? Kalau itu menurut saya mungkin, ini ya, Pak, ya, dipanggil anaknya ya, Pak, ya. Dipanggil ya? Dipanggil gitu kan, dipanggil maksudnya, "Anak ini sebenarnya kenapa? Apa ada masalah dengan teman satu kelasnya? Atau memang dia itu pemalu?" Gitu kan, Pak, ya. Nanti kan kita bisa inilah, korek-korek gitulah, Pak, lah, gitu. Jadi dipanggil, Atau bisa juga sih, Pak, mungkin metodenya, eee, apa sih namanya, ya dengan teman satu kelompok lain, bukan dengan satu bangkunya, dengan kelompok lain supaya dia bisa bercampur dan saya mungkin bisa mendampingi dia di kelompok itu gitu, Pak. di kelompok lain didampingi ya. Didampingi. Dari 3 solusi itu mana yang paling mungkin Bu Ana bisa lakukan Bu ya? Yang menimbang berbagai hal itu dari waktu segala macam gitu. Kalau yang saya mendampingi, kalau mendampingi terus kan nggak mungkin ya, Pak, otomatis kelompok lain kan bakal merasa, apa ya, tidak terkontrol, mungkin saya fokusnya hanya satu kelompok itu. Kalau mungkin untuk memanggil mungkin harus menyocokkan waktu saya dengan waktu dia, atau Ya, waktu yang tepat kapan. Mungkin yang paling tepat saya coba untuk mengelompokkan dengan teman satu bangkunya dulu mungkin, Pak, kalau menurut saya. jadi Yang waktu dekat. dikelompokkan dengan teman satu bangku ya? Iya, Pak. Iya. Terus kira-kira kapan ini Ibu mau melaksanakan itu, perbaikan Kalau yang itu? pertemuan ini, minggu ini kebetulan sudah habis, Pak. Maksudnya saya sudah selesai. Mungkin bisa minggu depan, Pak, di pertemuan minggu depan di hari Senin, Pak. Saya Eee, akan coba. apa Ibu butuh bantuan siapa gitu? Atau akan Tentunya dilaksanakan sendiri? kalau saya tentunya butuh bantuan, Pak, dengan anak tersebut. Tentunya saya memanggil anak tersebut dulu. Maksud saya memanggil itu supaya dia itu bisa, inilah istilahnya memberi nasihat atau mungkin, apa ya, memberi semangat kepada anaknya gitu. Mungkin saya memanggil anaknya temennya itu terlebih dahulu, saya berbicara maksud tujuan saya mengelompokkan kamu dengan si A, supaya si A ini bisa, eee, belajar berdiskusi gitu, Pak. Oh, baik baik. Jadi manggil anaknya itu pas anu ya, pas sebelum pembelajaran ya? Iya, Pak. Mungkin di Oh, hari Sabtu, Pak, karena kan Sabtu kan, setelah senam ada break sebentar gitu, Pak. Setelah senam itu jam 8 ada break sebentar, masuk lagi jam 9. Mungkin waktu itu ya, Pak, ya? iya. Ya bisa jadi, Bu. Ya 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 ya. Iya, Baik, Pak. Bu. Nanti mungkin saya buat jadwalnya gitu, Pak, di hari Sabtu saya memanggil anak temennya itu untuk bisa membimbing si A itu, Pak. Baik, Bu Ana, ini langkah Bu Ana luar biasa, nanti perlu dicoba dulu, Bu, ya. Iya, Nanti Pak. informasinya saya minta minta loh, kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi nih, Bu, buat menceritakan pengalaman Ibu? Enaknya ketemu langsung kali, Pak, ya, sambil makan bakso gitu, Pak. Iya, Bu Ana. Biar lebih lebih fresh gitu loh, Pak, maksudnya, Pak. Baik baik, Bu Ana. Mhm. Terus ini Bu Ana, ini kan kita waktunya tidak banyak, ini tinggal 1 menit lagi. Apa Mhm. perasaan Bu Ana setelah Bu Ana melakukan coaching dengan saya? Tentunya saya merasa lebih lega, Pak. Tadi kan saya mikir berat ya, Pak, ya, gimana gitu caranya gitu kan ya, biar anak itu bisa aktif kembali. Setelah coaching dengan Bapak, alhamdulillah saya menemukan solusi. Tadi ada 3 solusi ya, Pak, ya. Yang pertama, saya, apa namanya itu, mengelompokkan anak dengan teman satu bangkunya, bisa memanggil siswanya ataupun bisa juga dengan memantau. Akan tetapi yang lebih dekat dalam waktu ini saya akan memanggil teman sekelasnya untuk dapat membimbing si A gitu, Pak.
Halo Pak Jis? Halo? Pak Ajis ada gangguan ini sepertinya ya? Ya matiin sih ya. Ya, ya matiin ya. Kok putus ya Bu ya? Iya, punya Bapak yang putus Pak, punya saya enggak. Ya, baik Bu. Iya. Nah, ini tadi pas terakhir tadi ya, refleksi Ibu berkaitan dengan percakapan saya, intinya apa Bu? Yang anu tadi, apa namanya, refleksi Ibu. Ini mohon maaf tadi sempat terputus. Ya, tentunya saya menjadi lega Pak, saya sudah menemukan apa ya namanya ya, cara gitu Pak. Caranya tadi mengelompokkan anak dengan teman satu bangkunya. Sebelumnya saya memanggil dulu itu Pak teman sebangkunya untuk bisa diajak bekerja sama gitu Pak. Baik Bu, luar biasa Bu ya. Mohon informasinya lagi, pokoknya kita ketemu minggu depan Bu ya. Siap Oke, Pak, siap. oke. Selamat Bu Terima Ana. kasih loh Ibu Ajis. Lagi. Ya, sama-sama. Ya.